Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali di dalam program saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya saya memperkenalkan saya Anneke Engelina Mawikire Longdong, berasal dari GPIB Immanuel Cimahi, Mupal Jabar 1. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji melalui Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, atas kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan malam yang boleh kami lewati. Engkau sudah menyertai, memberkati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami para KLU sudah siap untuk membaca dan merenungkan bagian daripada sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi setiap hati kami, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti akan kehendak-Mu. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, sedianya kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Om, Opa, mari kita sama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 16 hingga yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberita Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapak, Ibu, Om, Opa, mari kita sama-sama dengarkan renungan pagi. Belajar seperti Titus. 2 Korintus 8 ayat 16 hingga yang ke-19. Yang menjadi natsmas pada pagi hari ini pada ayat 16 yang berbunyi, syukur pada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Orang memanggil Pade,
Pak Ade seorang pekerja gereja yang selalu bekerja keras dalam mengumpulkan iuran diakonia dari rumah ke rumah. Ia dikenal sebagai pribadi yang selalu ceria dan cekatan dalam membantu jemaat setiap kali diminta pertolongan. Lebih daripada itu, beberapa orang mengatakan Pak D adalah seorang malaikat yang selalu hadir ketika dibutuhkan. Siapa Titus? Titus adalah seorang Yunani, tidak bersunat, tetapi kemudian menjadi pengikut Kristus. Paulus menyebutnya sebagai anak yang sejati menurut iman yang dimiliki bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka kemungkinan besar Titus adalah salah seorang anak rohani sang rasul. Titus diutus ke jemaat di Korintus untuk membantu mengumpulkan sumbangan yang dilakukan di sana bagi orang-orang Kristen yang berkekurangan. Mengapa Titus? Karena Titus bukan saja organisator yang baik, melainkan ia juga dapat dipercaya untuk mengemban tugas-tugas yang rumit dalam situasi yang pelik. Ia berani, matang, dan teguh. Itu terbukti ketika ia ditunjuk oleh beberapa jemaat untuk melaksanakan pelayanan kasih. Ayat 19. Yang pasti, Titus adalah sosok yang jujur, sukarela, dan pekerja keras demi jemaat Tuhan. Dunia ini membutuhkan pribadi-pribadi seperti Titus. Juga Pak D yang selalu sukarela mau terlibat dalam tindakan kemanusiaan. Sukarelawan yang memikirkan keberadaan orang lain yang sedang menghadapi berbagai kesusahan dalam hidupnya. Harapan yang besar adalah sukarelawan itu datang dari berbagai jemaat guna menjadi Titus, kekinian yang pergi ke berbagai tempat mencari bantuan dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkannya. Syaratnya tidak memikirkan untung rugi, jujur, cekatan, dan kuat dalam iman. Demikianlah pembacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, mengakhiri pembacaan firman dan renungan pada pagi hari ini, kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman yang hidup, kiranya kami boleh pakai dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua para lansia di dalam usia lanjut. Tuhan berikan selalu pada kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari.
Mampukan kami Tuhan untuk kesetiaan kami berbakti dan memuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Dan pada saat ini juga berdoa buat para lansia, oma opa yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka memperolehkan kesembuhan, kesehatan yang prima, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai umat-Mu, dan mereka dapat senantiasa hidup penuh dengan sukacita. Bapa dalam sorga, pagi hari ini juga berdoa buat program SPMAB yang kami laksanakan. Tuhan Engkau berkati para pengurus yang mengelola. Tuhan berkati sehingga di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, para pengurus diberkati kehidupan mereka di dalam pelayanan dan keluarganya. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia tercinta, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kau berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, mereka diberkati Tuhan, dan kami sebagai rakyat boleh merasakan kenyamanan, boleh merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, pemberita-pemberita firman Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan berkati sehingga di dalam pelayanan mereka, di dalam mereka mewartakan kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa yang terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami semua hanya di dalam kasih sayang Tuhan. Banyak lagi Tuhan yang akan kami pohonkan kepadamu, namun kami percaya sebelum itu keluar dari lubuk hati yang terdalam, semua sudah terbuka di hadirat-Mu yang kudus. Kabulkan Bapa menurut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang jauh dari sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami persembahkan, dan doa ini kami peralaskan dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah program SPMAB yang kami bawakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua para lansia. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.